istri saya beserta anak nomor 1 serta anak nomor 4 dan nomor 5. Tujuannya hanya Bawa anaknya nomor 8 saya. Oh iya, Ustadz Sam juga bawa anak nomor 8. Kami mewakili keluarga karena ingin bertemu dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat di sini, sekaligus mengenalkan kepada mereka dakwah disabilitas, wabil khusus bagaimana Al-Quran Braille. Al-Quran hanya satu sebenarnya, tidak ada Al-Quran NU, Muhammadiyah, tidak ada Al-Quran Braille, itu kan hanya teknisnya saja ya. Betul Pak Rahman. Jadi Al-Quran dengan huruf Braille. Al-Qurannya tetap Al-Quranul Karim, juznya 30, ayatnya juga sama, halaman terakhir juga sama, trikul ya, begitu Pak Rahman ya. Gak ada bedanya ya, insya Allah. Makanya tadi Ustadz Sam ini serius sekali mendengarkan itu sambil dilihat, sama enggak bacaannya, ternyata sama ya, Masya Allah. Itulah luar biasanya Al-Quran ya. Dibaca pun siapa, dimanapun cetakannya, yang kalau memang betul-betul asli Al-Quran ya sama, kecuali palsu ya gampang sekali untuk diketahui. Sangat-sangat sekali gampang Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Amin. Yang sudah hafal, yang sudah setor dilancarkan. Amin. Yang sudah belum hafal juz 30 dilancarkan juz 30. Ada yang sudah hafal Yasin beserta artinya? Beserta artinya. Saya tidak tanya hafal surat Yasin, biasanya banyak. Makanya surat Yasin dan artinya. Ada nggak? Oh ya, selamat datang juga ini Ustadzah Konita dari Museum Quran dan Pusat Studi Quran Disabilitas. Bersama siapa Ustadzah? Oh, sendirian ya, mewakili teman-teman gabung bersama kita. Sekali lagi ada yang hafal surat Yasin dan bukan Mas Ari ya. Kalau Mas Ari ini santri angkatan ke-9 dari Palembang, santri Ibnu Katsir, sudah hafal ini. Jangankan surat Yasin, sudah berapa juz Mas Ari? Sudah store 30 juz. Alhamdulillah ini sedang melancarkan, Masya Allah. Pernah juara juga di Prosalina. Ini asal dari Palembang ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus daerah ITMI, Mbak Dinka, ada Dewan Suronya ini Mas Maulana, ada Mas Zuhri, ya ada bendaharanya Mbak Widya, ada sekretarisnya Mbak siapa? Mbak Fatimah, ini ada Bu Rahman, Bu Nihayah ya, betul ya Bu ya. Dan juga siapa lagi nih, Pak Slamet, Pak Imam. Siapa lagi tadi yang dari Wuluhan Dukuh Depok? Pak Mustafa, nggih, selamat datang Pak. Ini daerahnya panjenengan nggih. Ngapunten ini nyuwun sewu nih, Cangkolang. Kami memasuki daerahnya panjenengan, tidak lain tidak bukan kecuali ingin berbagi untuk sharing, tawassobil haq wa tawassobis sabr. Qadarullah hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2003. Kalau tadi di majelis duha, saya sambutan atas nama Yayasan Ibnu Katsir memberikan ucapan selamat kepada Pusat Penelitian Kopi Kakao yang juga ulang tahun di tanggal 1 Januari yang keberapa? Ternyata mereka ulang tahunnya yang ke 112. Memang bukan usia manusia ini, usia lembaga ya. 112 usia lembaga. Kalau kita manusia ini jarang sekali ya yang usianya sedemikian. Nah, bertepatan dengan tanggal 1 ini kan artinya kita ini mengawali lembaran baru. Kalau kemarin kita ketemu di tahun kemarin, sekarang ketemu di tahun ini ya, setahun kita ini nggak ketemu ini. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang mendasarnya itu kan apa sikap kita menyikapi awal tahun baru ini? How next? Harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita tanyakan dari beberapa panduan, dari beberapa pedoman yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Atau juga dari pengalaman. Contoh pengalaman apa? Sepak bola. Kemarin itu kan ada sepak bola ya? Luar biasa itu. Ada yang suka dengerin sepak bola, nonton sepak bola, ngikuti perkembangan berita? Kemarin siapa juaranya? Pemenangnya siapa? Wah, ini pintar ini. Jadi
Juara boleh Argentina, juara 1, juara 2 Prancis, juara 3 Kroasia, juara 4 Maroko, tapi Maroko pemenang, tapi pemenangnya Islam menurut saya. Nah, ini kenapa menarik sekali dikatakan pemenangnya Islam. Coba lihat saja begini. Banyak dengan tahu nggak? Kemarin Piala Dunia di Qatar itu Piala Dunia keberapa? Sejak adanya Piala Dunia sepak bola. Bukan, dimulai Piala Dunia itu 1930. Yang di Qatar itu 2022 ini adalah Piala Dunia ke-22. Menghabiskan dana berapa untuk Qatar membuat stadion, menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mewah? Berapa tuh dana yang diperlukan? Salah itu. 3.000 triliun. Cek nanti di googling ya. Berapa? 3.000. Hah? Oh, ini kita pakai rupiah saja lah biar gak bingung. 3.000 triliun rupiah. Bayangkan, dana sekian. Sekarang bandingannya begini. Indonesia zaman Presiden SBY berakhir punya hutang negara kita, Pak. Negara Indonesia itu punya hutang. Hutangnya tuh 2.600 triliun. Sekarang sukses berhasil meningkat. Sekarang berapa ini? 7.000. Nah, jadi dari akhir, ini bukan kampanye presiden atau menjelekkan presiden, enggak. Silahkan itu dibaca sendiri atau panjenengan tidak. Ini hanya saya menunjukkan data. Kalau Qatar tadi 3.000 triliun itu untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, kalau di Indonesia datanya begini. Akhir Presiden SBY itu seingat saya 2.600 triliunnya. Sekarang di era sekarang saya tidak bicara presidennya ya, tidak ya. Sekarang kan presidennya kan tidak berubah. 7.000 artinya ada peningkatan apa itu? Hutang. Nah, ini generasi muda harus tahu gitu apa yang harus kita lakukan agar kita itu tidak hutang. Harusnya seperti Qatar itu 3.000 itu membangun negara gitu, bukan untuk hutang. Baik, bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas adalah kembali kepada Piala Dunianya. Oke. Santai aja ya. Sekarang ceritanya Piala Dunia aja ya. Oke. Jadi judulnya kalau dikasih judul tausiah sekarang ini ya, kasih judul ini Syiar Islam dalam Piala Dunia Qatar 2022. Menarik kan? Nah, biar gak ngantuk. Gak apa-apa kan ceramah cerita Piala Dunia, boleh toh? Boleh. Sebentar, coba kita rinci satu persatu. Pertama, ya, luar biasanya Qatar itu, tadi kan biayanya ya. Di pembukaan Piala Dunia dikumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh seorang difabel. Pernah dengar? Yang bernama? Ghonim Al-Muftah. Luar biasanya Ghonim Al-Muftah ini yang disandingkan dengan artis ternama Holly lah. Morgan gitu ya. Wah, ini kok pada tahu semua ini. Lah, ya itu kan ya enggak usah ingat Morgan Freeman-nya, ingatnya siapa? Yang disabilitasnya itu apa? Si Muftah ini ya, Ghonim Al-Muftah itu membaca surat yang sangat luar biasa. Ayo, siapa yang tahu? Surat apa yang dibacanya? Ya, betul. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Ayo, siapa yang bisa? Ada hadiahnya nih. Hadiahnya bisa diambil di toko Cahaya Material, Balung. Ini tokonya beliau. Beliau ini juragannya besi, toko bangunan di Balung, depannya Dira. Tokonya luas, panjenengan kalau pengen ngambil hadiah ngambil aja ke sana, mumpung ada orangnya. Ayo, Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Awalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas. Ayo. Inna khalaqnakum. Ayo Mas Rafael. Gak apa-apa udah. Enak, ada wasitnya nih, ada Mas Ari nih. Ayo, ini malu-malu ini menyembunyikan kemampuannya ini. Jangan malu-malu, udah, nggak apa-apa. Ayo. Inna khalaqnakum ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubaw
wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayo terjemahkan. Wahai manusia, ini luar biasa ini. Ayat yang disampaikan bukan ya ayyuhalladzina amanu. Pas kan? Di Piala Dunia dilihat oleh orang sejagat raya yang dibaca ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan memang iya. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan kalian daripada laki dan perempuan. Dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk berdamai, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk saling bernindas seperti Palestina ditindas oleh Israel dan seterusnya gitu ya. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang membedakan kita itu adalah takwanya. Takwa sama. Di situ ada disabilitas, ada si Morgan yang sempurna. Iya kan? Itu yang ingin diajarkan kepada dunia. Islam itu tidak memandang perbedaan suku, ras, antar golongan. Islam itu agama yang damai. Adapun distigmai menjadi teroris ataupun radikalis dan lain sebagainya itu kan karena ulah sebagian yang digeneralisir. Betul nggak? Ayo ini orang-orang teroris semua bukan ini? Kita juga tidak mengenal apa itu teroris, apa radikalis. Artinya kita ini memang agama yang rahmatan lil alamin, dan Qatar dengan kemampuannya, kesempatan yang Allah berikan, memberikan penerangan kepada umat Islam dengan syiar Quran di awal pembukaannya, di awal pembukaan daripada Piala Dunia itu dengan ayat yang pas. Inna akramakum indallahi atqakum. Ujungnya apa? Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu maha mengetahui, maha teliti. Silahkan kita berlomba-lomba berbuat baik. Jangan berlomba-lomba untuk berbuat buruk. Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Dikemenangkan Al-Quran di pembukaan Piala Dunia. Pertama ini, sejak tahun 1930, sejak Piala Dunia diadakan, pertama kali ada Al-Quran dikemenangkan di Piala Dunia. Yang kedua apa kira-kira? Dikumandangkannya azan di stadion-stadion, dibukanya difasilitasi musola-musola, tempat-tempat sholat, bahkan dengan dinding yang transparan sehingga orang sholat itu kelihatan. Adzan yang menarik hati didatangi oleh orang-orang non-muslim. Sebelum Piala Dunia diselenggarakan saja mereka sudah datang. Kata adiknya Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad itu sudah 500 sekian orang masuk Islam. Masya Allah. Apalagi setelah Piala Dunia sekarang berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini terjadi ayat ini sekarang. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Tidak rugi rasanya Qatar menggelontorkan uang 3.000 ini menjadi juga ribuan orang mendapatkan hidayah. Luar biasa. Ada seorang supporter itu ditanya begini, bagaimana perasaan Anda ketika mendengar azan? Saya tidak tahu itu apa yang diucapkan, tetapi saya tuh merinding gitu. Coba bayangkan, luar biasa. Yang ketiga, apalagi ada namanya mural. Tahu nggak mural? Mural itu ya, jadi kaligrafi atau hadis-hadis yang dipasang di berbagai penjuru kota. Misalnya kalimatnya itu ya kalimat-kalimat hadis itu. Man la yurham lam yurham. Apa Ustaz? Gitu. Jadi tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Itu hadis-hadis Nabi itu dibentangkan, orang mengenal kepada hadis-hadis Nabi lewat penjuru kota. Betul-betul syiar itu dilakukan, ya, Masya Allah. Yang keberapa itu? Kedua ya? Ketiga. Kedua adan, yang ketiga ini mural, yang keempat QR baru di setiap kamar hotel. Apa QR itu? Barcode scan, ya, quick response. Jadi
Di setiap kamar-kamar itu disiapkan QR baru itu, quick response itu, semacam barcode itu, ketika diklik di HP masing-masing itu muncul berbagai informasi tentang Islam dengan berbagai bahasa peserta Piala Dunia. Masya Allah, luar biasa sekali. Di Barat itu sekarang selama ini, tadi aja Majelis Duha itu Kiai Abdul Wadud Nafis itu menyampaikan bagaimana kemunculan syiar ekonomi Islam dunia mulai terserang penyakit muncak Islamofobia tahun 98, kemudian sampai 2021 ada bom WTC dan sebagainya. Terus stigma negatif itu apa kalau disimpulkan itu mereka itu mengidap Islamofobia akut. Apa Islamofobia itu Pak Rahman? Ketakutan yang sangat tidak mendasar akibat informasi-informasi yang salah tentang Islam itu sendiri. Islam yang dikatakan begini begitu, sampai salah satu supporter itu yang diwawancara itu kan banyak kan, lihat aja di berbagai situs itu. Maafkan kami umat Islam, terutama yang Argentina, Amerika Latin itu. Ada seorang ustadz datang ke kami ke pondok dari Jogja, beliau sudah ke Amerika Selatan begitu. Ustadz, datanglah ke sana ke Amerika Selatan itu, di sana tuh jarang tersentuh dakwah, mereka tidak mengenal Islam. Lah kemarin itu salah satu sponsor Argentina itu mengatakan, mohon maaf wahai umat Islam, kami selama ini salah sangka, salah persepsi terhadap Anda sekalian. Begitu ramahnya ya, mereka itu menyapa, oh tiba begini, oh tiba begini. Apa tiba bahasa Argentinanya? Tibanya. Masya Allah ya, itu luar biasa sekali ya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima itu luar biasa juga ini, lewat kesebelasan Maroko itu berkibarnya bendera Palestina. Palestina itu kan simbol penindasan yang terjadi di zaman sekarang ini ya, betul nggak? Tapi bagi Indonesia, Palestina itu negara yang harusnya dicintai oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Waktu Indonesia merdeka 17 Agustus 45, tidak dikatakan suatu negara itu merdeka kecuali mendapatkan minimal 3 pengakuan negara asing. Nah, salah satu negara yang mengakui pertama-tama kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Lewat Syekh Ahmad Hussaini. Waktu itu tahun 45 Palestina belum dijajah Israel, karena Palestina dijajah Israel itu baru resmi tahun 1948. Artinya apa? Dengan kata lain bahwa Indonesia, negara kita merdeka sekarang yang merasakan nikmatnya merdeka ini, itu berkat kedaulatan yang diakui oleh Palestina. Kita berhutang budi, berhutang sejarah. Lah sekarang apa coba yang kita lakukan untuk Palestina pada saat sekarang mereka sedang dijajah, betul nggak? Ada nggak kepedulian kita? Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan memahami bahwa mereka sedang dijajah, ditindas oleh Israel aja belum tentu. Nah yang terjadi kemarin, Masya Allah, Maroko itu mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas. Baik oleh pemain ketika mencetak gol itu kan yang dibawa bukan hanya bendera Maroko. Yang dibawa, yang dikibarkan juga bendera Palestina. Ada 2 bendera. Luar biasa bukan? Karena apa? Di sisi lain, sekarang itu sedang perang juga, perang bendera. Ada juga sekelompok orang, kalau negara itu dipimpin oleh Jerman, membawa bendera lain. Apa benderanya? Bendera LGBT. Apa LGBT? Ya penyimpangan seksual seperti itu ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kayak kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia ya. Kemudian diazab oleh Allah dengan apa? Masih ingat di Al-Quran kaum Sodom itu diazab Allah oleh apa? Dimusnahkan oleh Allah dengan apa? Hujan batu. Masya Allah, naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu yang kelima ya, yang terjadi di Piala Dunia itu berkibarnya bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas dan mensyiarkan bahwa penindasan itu harus segera dihapuskan dari dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang keenam, larangan seks bebas dan alkohol.
Tidak ada Piala Dunia sebelumnya yang alkohol dan misalnya di hotel tidak boleh yang kecuali suami istri gitu kan, perempuan-perempuan ini sudah ditetapkan. Sudah diatur ya, sudah diatur. Bayangkan, Pak, dari sekian 65 pertandingan itu tidak ada kericuhan sama sekali. Dan terakhir di penutupan itu ada undangan khusus. Siapa undangan khusus yang diundang oleh Emir Qatar itu? Di antaranya adalah Erdogan. Siapa Erdogan? Orang Balung ya? Erdogan itu presidennya Turki. Ternyata Qatar itu minta bantuan ke Turki dengan mengerahkan berapa? Kalau tidak keliru sekitar 3.000 apa 30.000 personel bantuan. Dengan kata lain, salah satu supporter daripada apa namanya itu sepak bola, kalau tidak keliru Argentina juga mengatakan, bagaimana ini dengan tidak ada alkohol? Wah, saya senang sekali, saya gembira sekali, saya tenang. Karena dia ngomong sendiri, karena alkohol itu menjadi biang daripada pertikaian. Mereka sendiri yang meminum itu mengakui seperti itu. Nah, ini kan luar biasa sekali ya. Nah, di Qatar ini tidak diberlakukan itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini terkait dengan secara resmi pelarangan LGBT itu. Ya. Rusia saja, Vladimir Putin itu sudah melarang, termasuk Qatar. Ya. Dan mereka itu kan ingin ya memanfaatkan momentum Piala Dunia itu untuk mempromosikan seks bebas, untuk mempromosikan LGBT seperti itu. Tapi pemerintah Qatar tidak membolehkan alias melarangnya. Dan ini bahaya, kita semua harusnya mengetahui dan menolak hal itu. Jangan sampai kita, kalau disingkat dalam bahasa kami itu begini, L itu longsor, G itu gempa, B itu banjir, T-nya itu apa? Tsunami. Kan betul ya Mas Maulana, tsunami kan T ya, tsunami. Jangan sampai dengan kita diam, membiarkan, di Garut itu sudah ada 3.000-an, di Cianjur ada 3.000-an. Kita sudah diingatkan, Cianjur gempa, Garut gempa, Jember sudah gempa, Sukabumi gempa, di mana lagi? Semeru. Ya. Jangan sampai ya, hati-hati. Kita kalau sudah mengetahui banyak gempa, gempa itu bukan hanya fenomena alam, bukan, tapi peringatan Allah. Pasti ada maksiat. Contoh begini. Saya pernah ke Palu beberapa kali. Begitu Palu ada bencana. Di Palu itu ada bencana sekaligus yang namanya sudah pernah saya sampaikan nggak ke teman-teman ini belum? Saya ingat saya belum ini. Di sana itu terjadi gempa sekaligus, kemudian juga tsunami, dan ada satu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, dimanapun belum pernah. Di Palu itu yang pertama, yang namanya likuifasi. Ya, likuifasi itu gambarannya begini. Nah, di Palu itu ada 3 pusat likuifasi. Ada namanya Balaroa, ada yang namanya, yang pertama Balaroa, yang kedua Jono Oge, yang ketiga itu adalah Petobo. Dan 3 lokasi ini ada terindikasi kuat dengan kemaksiatan yang dominan yang terjadi di situ. Contoh, Balaroa itu perumahan yang dihancurkan oleh Allah dengan likuifasi memutar. Mobil-mobil itu kayak di blender. Saya lihat langsung ke situ, mobil itu remuk-remuk kayak di blender gitu. Jadi likuifasinya itu muter. Ada di situ itu yang terjadi, cerita seorang pegawai Pemkab sana. Ada orang rumah, kan bisa jadi orang soleh juga kumpul di situ kan, rumahnya kan, tidak semua orang salah di situ. Kan, tapi mayoritas di situ tempat istri-istri. Itu Pak Rahman lebih tahu. Ya. Singkat cerita, ada ini cerita bagus juga di situ. Ada seorang keluarga soleh itu, rumahnya mau roboh. Begitu mau roboh, datang bayangan putih, tangannya membesar begitu, menyetop robohan itu. Kemudian
dia meminta untuk mengikuti cahaya itu dan dia selamat gitu. Siapa itu tidak tahu. Bagaimana cara Allah menurunkan pertolongannya? Bisa jadi ya malaikat Allah, karena Allah sudah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu dan seterusnya. Itu banyak juga bukti-bukti kebesaran Allah, cerita-cerita seperti itu. Itu Balaroa. Yang kedua namanya Petobo. Petobo itu daerah, kawasan, tempat sabung ayam terbuka, judi sabung ayam. Apa sabung ayam itu? Yang ngadu ayam. Masya Allah itu. Kan viral itu, di berita-berita juga sudah terbuka beritanya itu. Masya Allah. Nah di situ likuifaksinya itu berjalan. Begini, saya turun ke bawah itu sambil, ya Allah, bismillah, ini insya Allah sudah selesai lah gempa. Saya pengen tahu. Ada yang tingginya itu 14 meter. Itu jalan, ujung jalan, turun ke bawah ini 14 meter. Ini jalan yang selanjutnya itu di sini. Jadi ini ada rumah di sini. Ustadz itu dulu kandang kambing saya di itu sudah pergi ke sana berkilo-kilo. Lucunya lagi di Petobo ini ada ujung daripada jalan bergerak itu, tanah bergerak itu di sebuah rumah sakit anak, rumah sakit bersalin. Di sini ada anak-anak yang tanpa dosa selamat semua. Seakan-akan ingin mengatakan Allah kepada kita itu, tuh itu orang-orang suci tak berdosa. Tuh yang berdosa ini sudah dilibas sama Allah dan seterusnya. Yang ketiga ada lagi namanya Jono Oge. Apa Jono Oge itu? Peternakan bab 11 yang punya orang muslim, yang kerja orang muslim. Wis cek nemen wis. Diluluh lantakan sama Allah. Hati-hati, ya hati-hati. Kemaksiatan terjadi. Ini contoh. Lah kita ini kan masih dikasih batuk-batuk nih. Jember kemarin kan itu 280 km di arah selatan kita. Allah tidak ngasih di kota kita, di Puger, dan sebagainya. Tapi Jakarta sudah ramai. Telepon ke saya orang-orang, bagaimana Jember, bagaimana Jember. Yang Jember enak-enak tidur saja kan. Ya? Betul, padahal Cianjur itu lebih bawah daripada Jember. Terjadi seperti itu. Ya, maksud saya ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkaran, tindakan-tindakan asusila itu tidak boleh dibiarkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau kita melihat kemungkaran, maka tidak boleh kita biarkan. Ubahlah dengan kekuasaan. Nah, Qatar ini, negara Qatar ini, negara kaya ini kan kecil loh. Negaranya kecil tapi kaya. Dia punya kekuasaan, maka dengan kekuasaan itu membuat sesuatu, merubah kemungkaran itu dengan uangnya, dengan regulasinya, ketentuan yang dilakukan. Betul nggak? Nah kita sekarang di pengurus, di ITMI. Nah ini kan punya kekuasaan nih. Ayo yang bisa kita lakukan apa? Kami di pesantren apa yang bisa kami lakukan seperti apa begitu ya. Jadi lebih jelas singkat cerita dari pelajaran-pelajaran dari Qatar itu, poin-poin penting yang harus bisa kita garis bawahi itu adalah pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Ayo kita kalau punya ada saudara tidak sholat, ada saudara jarang ke masjid. Tadi Mas Noval mengatakan ini terima kasih sekali teman-teman sudah berjuang, berpayah-payah ke sini, jauh-jauh ke sini. Semoga lelah kita ini jadi filah. Betul nggak Mas Novan tadi bilang gitu? Ini kalimat bagus nih. Lelah ini jadi filah. Nah ini yang keren. Karena apa? Semua orang kita ini capek, perlu pengorbanan. Kan eman ya kalau capeknya pengorbanannya itu berujung kesengsaraan. Tapi kalau capeknya pengorbanan berujung buahnya surga itu kan luar biasa. Maka oleh karena itu jadikan lelah kita itu filah. Pertama, tadi yang ingin saya katakan ini, how next sekarang ini ya, kita ke depan di 2023 agar jadi lebih baik adalah satu, tidak boleh membiarkan kemungkaran. Oke, paham ya? Yang satu apa? Tidak boleh membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, keburukan yang terjadi. Ayo kita saling mengingatkan, saling memperhatikan, bukan jangan saling membiarkan. Yang kedua, jadikan lelah kita itu filah. Ini mengambil bahasa Mas Novan tadi. Jadikan lelah kita, capek kita ini adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Paham ya sampai di sini ya?
Yang ketiga itu ini juga perjuangan yang berat bagi teman-teman ITMI, ya, terutama yang laki-laki. Sebenarnya perjuangan kita, perjalanan terberat dan terjauh bukan ke sini, bukan ke Amerika, bukan, tapi ke masjid. Ini akan sangat sekali luar biasa pengaruhnya ketika orang-orang umum, orang-orang awas itu melihat saudara-saudara yang diberi kelebihan oleh Allah dengan hilangnya pandangan dunia ini ketika mereka datang ke masjid. Tolong saya berpesan, tentu saya sendiri harus, Ustadz Sam harus ngajak keluarganya ke masjid. Nah, saya ingin mengajak ke teman-teman, jadikan syiar masjid ini menjadi hal yang kita pentingkan bersama. Untuk apa? Ya selain untuk diri kita. Kan Abdullah bin Umi Maktum juga pernah ditanya, ya Rasulullah, apa saya tuh punya uzur gak untuk ke masjid? Tidak ke masjid. Kan Rasulullah hanya menjawab apa? Apa jawaban Rasulullah? Apakah kau mendengar azan? Artinya apa? Hei sahabatku, saudaraku Abdullah bin Umi Maktum, kalian engkau yang muliakan. Engkau bisa mendapatkan kemuliaan yang bisa mengalahkan orang-orang awas itu. Berangkat toh ke masjid. Ternyata beliau berangkat, kadang memegang tangan sahabat yang lain, kadang dengan seutas tali, dengan tongkat dan lain sebagainya. Malu jadinya orang-orang awas itu kalau nggak ke masjid itu. Saya dengan Pak Rahman sering ke masjid itu begini, gantian. Saya tutupi mata saya, sampai saya nabrak-nabrak begitu. Karena apa? Saya ingin menyerasakan. Masuk ke masjid di dekatnya Pak Yasin di Arjasa, diketawakan sama teman-teman Pak Yasin CS itu. Ya udah apa-apa, orientasi atau gimana ya Mas ya? Apa Pak Rahman namanya itu? Ya, seneng rasanya. Kita harus sepertinya begitu. Nah, Mas Ari, coba begitu. Sada Konita, coba begitu. Masuk masjid, tutup mata. Iya, tidak apa-apa ditertawakan orang lain. Saya juga pingin lagi seperti itu. Karena apa? Biar kita itu lebih menjiwai, gitu. Lebih menjiwai. Yang jelas, poin ketiga yang ingin saya sampaikan itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah mendefinisikan diri namanya ITMI, Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia. Kalau sudah ada kata muslimnya itu, berarti ishadu bi ana muslim. Tunjukkan kemusliman kita itu diantaranya yaitu ke masjid. Masjid itu, berangkat ke masjid itu adalah perjalanan terberat dan terjauh bagi seorang muslim. Bukan hanya orang yang tunanetra, tapi juga orang yang awas juga. Banyak tuh, rumahnya di sebelah masjid. Ada juga tetangga kita yang ke masjid, nggak ke masjid, ada nggak Pak Zuri? Ada kan? Apa yang menghalanginya? Nah, kita siarkan ke masjid itu dengan upaya kita ini. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Yang keempat ya, jangan banyak-banyak, cukup 5 saja. Cukup 5 saja ya. Yang keempat itu begini. Ini kaitannya dengan mengakhiri tahun kemarin. Saya ingin menyampaikan yang keempat dan kelima itu 2 ayat saja. Kalau tadi hadis man ra'a sudah. Ayatnya itu begini. Di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Teruskan Mas Ari? Terus? Terjemahkan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan lihatlah dirimu sesuatu yang telah lalu. Wattaqullah dan bertakwalah, innallaha sungguhnya Allah khabirum yang maha teliti mengetahui khabirum Allah khabirum ma ta'malun. Ya, mengetahui maha teliti ya. Ini Mas Ari ini teman-teman saya sampaikan agar tahu ya. Beliau juga di Pebble Fisik, santri kita angkatan 9 dari Palembang ini di Pebble, beliau ini di Pebble Fisik. Memang sengaja satu-satunya santri yang saya ajak bawa ke sini biar menyatu dengan kita, dan beliau juga harus dakwah disabilitas, dengan harus tahu dengan teman-teman perpenca dan seterusnya. Tempo hari kan pernah diajak ngaji bersama, bukan ngaji, ceramah. Ya, di Bina Sehat. Di Bina Sehat beliau ceramah. Nah, ini Mas Ari ini Mbak Dinka. Sudah ketemu ya. Nah, ini. Jadi ayat ini
mengingatkan kepada kita yang berharap betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengakhiri pergantian tahun kemarin ya, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Lihatlah apa masing-masing kita ini yang telah diperbuat masa lalu. Untuk apa? Untuk hari depan. Ligot itu bukan esok dalam arti hanya esok begitu, tapi esok yang lebih jauh yaitu akhirat. Evaluasi lah, evaluasi. Mbak Dinka kemarin periode Pak Rahman, bagus-bagusnya ini, kekurangannya ini. Ayo kita tingkatkan. Saya siap insya Allah atas izin Allah mendampingi, bahkan pengajian rutin ataupun sharing rutin seperti ini. Jangan mikiri transport, jangan mikirkan transport. Kalau ada ustadz-ustadz yang guyon gini, jangan mikirin amplop. Saya nggak suka amplop gitu. Kalau isinya enggak, nah itu ceramah-ceramah ustadz-ustadz guyon. Kalau saya seadanya, isinya amplopnya tidak usah dipikirkan. Khawatir saya sampaikan itu karena teman-teman ada kendala memikirkan itu. Demi Allah untuk dakwah dengan teman-teman IDMI jangan ada kendala finansial. Makanya tadi saya bilang ke Pak Rahman, saya siapkan HIS untuk mengantar teman-teman ke sini. Aduh Ustadz sudah kadung pesen lin, nggak apa-apa kalau sudah begitu. Kita kasihan juga teman-teman lin itu juga kadang nggak ada penumpangnya, kan kita bagi-bagi rezeki ya. Tapi yang jelas kalau nanti ada kebutuhan juga silahkan dipakai. Tapi tadi pun tidak jauh-jauh hari saya ngasih tahu Pak Rahman, soalnya ada majelis duha. Takut teman-teman juga mau pakai, jadi mohon maaf ngasih tahu Pak Rahmannya juga dadak. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama Mas Ari dan yang lain sebagainya, tidak harus saya, bersama teman-teman itu apa yang bisa kita lakukan. Yang terakhir ini sudah ada tahim ya. Bentar lagi. Yang terakhir ini teman-teman ya, panduannya di surat 67 ayat 2. Ayo kita catat baik-baik, kita laksanakan baik-baik. How next? Bagaimana di 2023 ini? Ini panduannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita tidak tahu di sini dikedepankan dulu mati, bahwa Allah menginginkan kita itu mengingat mati, bahwa kita semua akan mati. Dan Allah pun juga yang maha menghidupkan kembali nanti setelah mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya. Mari kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik atau melakukan yang terbaik. Niatkan amal, niatkan amal, lakukan amal, ajak beramal. Niatkan amal terbaik kita diniatkan, direncanakan. Kemudian kita lakukan terlebih dahulu. Ibda binafsika. Kemudian juga tidak hanya kita melakukan, juga ajak yang lain untuk melakukan amal-amal soleh yang juga bisa kita sudah lakukan terlebih dahulu. Niatkan amal, lakukan amal dengan sungguh-sungguh, ya, menjadi lisanan sidqin li akhirin, menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang sesudah kita dari perbuatan keteladanan kita, dan ajak orang lain juga untuk melakukan amal-amal yang sudah kita contohkan tersebut. Demikian 5 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau perlu saya ulang ya. Tadi ya, melihat dari Qatar tadi, kita ayo lakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai potensi yang kita miliki. Qatar negara kaya, bisa punya finansial begitu, dia telah melakukan yang lebih daripada kita. Yang kedua tadi apa? Hah? Iya. Ya. Jadi yang bencana itu kaitannya dengan yang pertama itu, jangan sampai kemampuan kita itu menjadi murka Allah ya. Kan amar ma'ruf ya, LGBT dan sebagainya itu jangan sampai terjadi LGBT juga ke kita. LGBT-nya apa? Longsor, gempa, banjir, tsunami gitu. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Maka kita harus menjadi terdepan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang itu banyak kalau hanya sekedar berbuat baik itu biasa, tapi kalau untuk mencegah kemungkaran itu kan kadang berisiko dan sebagainya. Ya sesuai dengan kemampuan kita lah, ya.
Yang dewan ya dewan tentu ya, yang punya kekuasaan pemerintahan kita seperti apa. Yang kedua tadi jadikan lelah kita itu filah. Terus yang ketiga? Nah, saya tekankan ke masjid. Ngapunten ya, ngapunten. Kalau mbak-mbak nanti ke pengajian, nanti kalau bisa insya Allah pengajian itu ya silahkan dirutinkan. Kalau jangan bingung dengan tempat. Misalnya begini ya, ngapunten. Ada yang bingung ini ke siapa ketempatan, nggak ada konsumsi. Hubungi saya dengan Ustadz Sam. Ustadz Sam di Wisma Tamu di Pondok Putri siap jadi tuan rumah. Saya sekarang alhamdulillah atas izin Allah punya rumah di pondok, Mbak. Pingin ketempatan teman-teman, silahkan. Jadi kalau di tempat saya otomatis kami yang menyiapkan ganggunya lah sesuatunya. Siap. Ini mohon dicatat ya Mbak Dinka. Dijadikan sekretariat ITMI juga boleh. Tempatnya akses insya Allah, kecuali lantai 2-nya. Ada ini. Monggo ini silahkan. Yang itu ketiga ke masjid. Yang keempat kita evaluasi wal tangdur nafsum maqaddamat ligon. Yang telah kita lalui itu untuk dijadikan kebaikan kemudian. Dan yang kelima lakukan yang terbaik. Surat 67 ayat 2. Barangkali itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, hal yang simpel-simpel saja, tetapi memang kita perlukan karena takdir Allah kita disampaikan di rumah ini. Insya Allah semoga rumah ini barokah. Siapapun yang berkunjung ke rumah Pak Anies, rumah Mas Novan ini mendapatkan tidak ada kecuali kebaikan dan peningkatan iman. Amin, Allahumma amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga di tahun 2023 ini sebagai sebuah bentuk contoh ya isyarah dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukannya tanggal 1 Januari. Ini artinya insya Allah kita berhusnudzon kepada Allah bahwa kita yakin bismillah atas izin Allah 2003 akan jauh lebih baik. ITMI daerah Jember akan jauh lebih baik. ITMI Jawa Timur, IKADI, Ibnu Katsir, keluarga kita dari sisi ekonomi, dari sisi insya Allah akan semakin baik. Ya, karena harapan itu menjadi doa. Ya. Husnudzon kita kepada Allah juga menjadi teriring terkabulnya juga apa-apa yang kita inginkan yang terbaik itu. Amin, Allahumma amin. Alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.